Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Pemirsa Rodoh TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kemuliaan bulan suci Ramadan ini adalah diturunkan di dalamnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Kemudian pembeda antara hak dan batil, sekaligus menjelaskan detail bagaimana petunjuk-petunjuk itu bisa diserap oleh manusia. Maka kaum muslimin, pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan umat manusia bisa mengenal Tuhan Allah dengan baik karena diturunkan Al-Quran. Mungkin orang bertanya, apakah Al-Quran memang difungsikan ketika turunnya untuk umat Islam saja atau untuk seluruh manusia? Kembali ke ayat tadi, Allah menjelaskan hudal linnas. Berarti Al-Quran ini khusus diturunkan untuk seluruh manusia. Teristimewa adalah untuk orang-orang yang beriman, umat Islam secara keseluruhan. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Itulah Alkitab. Itulah Al-Qur'an. Yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai sumber hidayah petunjuk bagi orang yang bertakwa. Di situ menjadi sangat jelas sekali bahwa nuzulul Quran atau yang kita maknai sebagai turunnya Al-Quran fungsinya adalah untuk membimbing manusia di dalam kehidupan ini menjadi lebih baik dan lebih sempurna. Oleh karena itu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjuki manusia ke jalan terbaik, jalan yang paling lurus, itu jalan Islam. Pemirsa Rodoh TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita memaknai nuzulul Quran, tidak serta-merta kita maknai urutan historisnya atau latar belakang sejarahnya, di mana Al-Quranul Karim dimulai turun di Gua Hira dengan ayat pertamanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima dalam surah Al-Alaq itu. Kemudian berlanjut selama 13 tahun masa kenabian di Makkah Al-Mukarramah dan disempurnakan aplikasinya nanti di Madinah Munawwarah. Bukan hanya sekedar itu. Karena Al-Quran turun tidak dibatasi atau tidak disebabkan oleh latar historis sejarah manusia tertentu. Maka ayat-ayat Al-Quran yang memiliki sababun nuzul
atau asbabun nuzul, sebab turunnya sebuah ayat itu sangat sedikit dibandingkan dengan mayoritas ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa Rodoh TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sekali lagi nuzulul Quran maknanya adalah Allah menurunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril alaihissalam ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber hidayah bagi umat Islam secara khusus, secara istimewa, dan secara global adalah untuk manusia. Maka kita tidak heran misalnya ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ingin melabrak masuk, bahkan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan perantaraan surah Toha yang dibaca oleh saudarinya kemudian memeluk Islam. Roger Garaudi dari Perancis mengkaji Al-Quran, turun ayat Quran ke dalam hatinya, kemudian memeluk Islam. Ada lagi salah satu tokoh peneliti yang sangat hebat, Maurice Bucaille dari Perancis juga, meneliti ayat tenggelamnya Fir'aun. Kemudian dia heran kenapa di sini ada garam nyelip di pakaian baju Fir'aun. Berarti ini benar tenggelam di lautan. Dari mana Muhammad bisa mendapat informasi ini? Dia dapatkan informasi itu, Maurice Bucaille maksudnya, dari Al-Quran. Al-Quran kemudian turun nuzul ke dalam hatinya, dia pun akhirnya memeluk Islam. Ada tokoh Yahudi perempuan namanya Margaret Marcus, Yahudi dari Amerika. Dia mengkaji Islam, mengkaji Quran, kemudian nuzul Quran ke dalam hatinya, akhirnya dia memeluk agama Islam, maka mengganti namanya dengan Maryam Jamilah. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka poin penting kita tentang nuzul Quran ini adalah sekali lagi bukan hanya urutan sejarah, fakta-fakta yang mungkin sekedar sebagai audio visual yang disebut dengan asbabun nuzul itu, sebab turunnya, waktu turunnya dalam tempo 23 tahun, atau karena sebab tertentu, pertanyaan tertentu kepada Rasulullah kemudian dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya itu. Yang terpenting dari nuzulul Quran adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu kita tadabburi, kita hayati, kemudian kita amalkan. Dia kita nuzulkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga sering dikatakan hidup kita dapat Islami, hidup kita dapat Qurani betul, sesuai dengan Quran, sesuai dengan ajaran Islam yang semuanya diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, catatan akhir tentang sekelumit asbabun nuzul Al-Quran ini, Syekh Muhammad Al-Ghazali ketika berbicara tentang dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, beliau menegaskan ketika Allah mengatakan la raiba fih, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya, berarti selain Al-Quran meragukan. Apapun kitab yang dianggap suci selain Al-Quran meragukan, karena hanya Al-Quran yang diturunkan sebagai kitab terakhir bagi kehidupan manusia yang benar-benar harus nuzul ke dalam hati setiap insan sehingga dia kembali ke fitrahnya, kembali ke Islam, kembali kepada kesempurnaan dia sebagai manusia. Pemirsa Rodoh TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama di bulan suci Ramadan ini kita kembali menghayati Al-Quran, mentadabburi ayat-ayatnya, sehingga kita bisa benar-benar menurunkan Al-Quran di dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya insya Allah. Demikian sekilas tentang nuzulul Quran, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita realisasikan sedikit pelan-pelan sehingga bisa kita nikmati di bulan suci Ramadan ini hidup bersama cahaya Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.